Allah dan mendekat terhadap Allah. Niku takrifnya kholwat. Zikir juga begitu, sama. Rasakan selalu kehadiran wujudnya Allah sebagai sang pelaku penggerak jenengan. Udah nek terus iku sampean gerakno sambil ati ngucap Allah Allah Allah. Nek wong Islam, nek wong Nasrani ati ngucap Allah Allah Allah. Monggo terserah agamamu nopo, terserah. Sing penting nyadari ning ati bahwasannya kita itu bukan siapa-siapa. Kita adalah seongkok wayang kulit yang tidak memiliki hak apapun sebagai milik Allah. Pun ngintir mawon. Dengan cara begitu Pak Bu, disinilah akan terjadi proses pembersihan hati dari Allah. Jadi penyakit hati sampai dibersih dening Gusti Allah. Pun niku kesimpulannya. Untuk permen kedua adalah tanya jawab, dan ini kita batasi maksimal kita sama jam 10 ya, tidak terlalu lama. Ini sudah jam 9 hampir setengah 10, jadi kita habiskan waktu sampai jam 10 ngoten maksimal. Monggo menawi ada yang ditanyakan, Bapak Panitia mungkin dibantu untuk memberikan mic-nya terhadap jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai, kalau disukani kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan kami, nama saya adalah Surya saking Candi Sidoarjo. Pertanyaannya adalah terkait dengan apa yang didawuhkan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fajr, yaitu insyaallah yang beliau firmankan adalah ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lah pertanyaannya adalah apakah yang dimasukkan ke dalam surga itu adalah nafsul mutmainnah saja, terus yang apakah ruh itu tidak membutuhkan surga? Begitu Yai. Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui penciptaan ruh dengan selain ruh, bahasa Allah beda. Kalau selain ruh itu Allah memakai kalimat kholaqtu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau khusus ruh itu memakai nafahtu. Apa? Meniupkan, kutiupkan. Apa bedanya? Ini kalau kita membuka tafsir muhakamah nggak dipersoalkan, sama. Tapi kalau kita membuka tafsir mutasabbiha, ada perbedaan yang harus kita pikir. Kutiupkan ruhku, artinya setiap ruh
sebelum ditiupkan Allah ke jasad. Ruh ini sudah ada perjanjian di atas materai kepada Allah. Bahasa saya ya, materai tadi ya, ada perjanjian gak hanya tanda tangan tok, ya juga ada materainya lah gitu. Apa? Al-A'raf ayat 172, janji kita ruh pada Allah apa? Tidak akan menyembah, mencintai, memuja, memuji kecuali hanya pada Allah. Pada Allah. Inilah mengapa disebut ruh. Karena posisi subjek ini fitrah. Artinya fitrah, belum kecampuran kesenangan selain Allah. Kapan itu? Ya di zaman azali. Sampak jenengan Kaligula dilahirkan ke dunia. Makanya Kanjeng Nabi berani memberikan satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci. Iku ruh, belum kecampuran, durung duweni seneng menyang urusan dunya, disebut ruh. Tapi ketika saat ruh itu sudah mulai bermain api terhadap kesenangan dunia, akhirnya muncul nafsul mutmainnah, jiwa yang damai. Jiwa di situ tulisannya tidak ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Mengapa disebut jiwa? Nafsu pada umumnya itu orang mengatakan nafsu jelek-jelek lah, ngerti Pak nggih? Apa muka gak kasih lo nafsu muka geden. Kita orang awam itu kalau mengatakan nafsu itu berarti perbuatan-perbuatan yang jelek. Sebab ayatnya juga Allah dawuh inna nafsa la'amaratum bisu, selalu jelek. Cuman mengapa kita hanya memandang jelek secara fisik saja, padahal ada pandangan jelek secara ruhani. Padahal yang dimaksud nafsul mutmainnah ini adalah ruh yang kotor. Ruh yang kotor. Kok umpama ruh ini fitrah, gak mungkin ada yaknida. Di situ ada yaknida. Ya, niki ya yaknida. Ya itu yaknida itu ya panggilan. Ya panggilan. Mengapa kok dipanggil? Karena jauh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i baliyo siro. Iki kata perintah. Ila rabbiki maring pangeran siro. Mengapa ada perintah? Karena roh iki belakrak. Karena ruh itu menjauh dari Allah. Kok ruh itu betul-betul dekat pada Allah, gak mungkin ada perintah untuk kembali kepada Tuhan. Roh sampean Kaligula gak mungkin diperintahkan kembali kepada Allah jikalau roh itu tidak mencintai selain Allah, gak mungkin. Oleh karena hati kita mencintai selain Allah lah, akhirnya Allah dawuh fafirru ilallah, kembalilah pada Allah. Faqala aidan wa anibu ila rabbikum, kembalilah pada Tuhanmu. Iku sebab roh kita itu ninggalkan Allah. Kita punya anak perempuan, Pak. Katakanlah umur 18 tahun atau 20. Jam 10 belum masuk rumah, masih
apel ya ning ngarepe omah ambek pacare. Sampeyan kali kula sebagai wong tua mikir mboten? Jelas mikir. Berhubung belum ada di rumah alias ada di luar, mesti jenengan panggil. Nduk, mlebu nduk wis bengi jam 10. Olehnya perintah untuk masuk sebab anak kita masih di luar. Mungkinkah anak sudah di dalam jenengan ngomong, "Nduk, mlebu nduk." Aja nak jawab, mungkin? Mboten mungkin. Pak, asalnya kita suci roh ini. Berhubung kawon kalah ambek nafsu, akhirnya kita mencintai selain Allah. Kita tinggalkan Allah. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering tinggalkan Allah. Kalau Allah tinggalkan kita, Pak, mohon maaf, nggak mungkin jenengan bisa sampai ke sini. Buktinya, coba umpama Allah keluar dari diri jenengan hidup, jenengan bisa tah untuk ke sini? Nggak bisa. Dan itu sering kita lupakan. Nah, inilah akhirnya ada perintah irji'i, kembalilah wahai nafsul mutmainnah ila rabbiki, maring pangeran ira. Anda akan bisa, mohon maaf, dikatakan kembali dan dimasukkan Allah fadkhuli fi ibadi, golongan hamba yang wadkhuli jannati, dirahmat, dengan catatan wajib rodiyata dia. Rodiyata ini status jenengan apa? Wajib ridho ikhlas tinggalkan apa yang tadinya jenengan cintai selain Allah itu. Harus. Sebab Allah itu gak gelem jenengan duakan. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Allah gak gelem Pak jenengan perserikatkan sekutokno gak gelem, gak mau. Sehingga wajib jenengan iki dengan ikhlas ridho meninggalkan apa hati yang tadinya kita cintai. Caranya kembali kepada tiga tadi, bersuci diri tadi loh, itu caranya sederhana. Boten awangel kudu yo opo kudu mboten. Kudu hafal Quran sik mboten. Kudu iso maca kitab sik ora. Kudu paham hadis sik ora. Syariate kudu tebel sik ora. Dibujui kamu. Niku makalah sing gak kanggo jenengan. Sebab jenengan sakniki wis ambu lemah. Makalah sing syariate kudu dikuati sik iku anak-anak kita yang masih tarbiyah, ibtidak, sanawi, aliyah, kudu mondok. Kira-kira jenengan dibalekno nang kono maneh mungkin tah? Boten. Jenengan kali kula niki wala tansa nasibaka minad dunya, apa yang dibagikan Allah urusan dunia wis ayo dinikmati saonoke kuwi. Satu sisi jenengan bagaimana caranya dengan mudah bisa membersihkan diri dan bisa mendekat dan bertemu Allah. Urusan ilmu-ilmu yang syariat tadi yang harus kita kuati iku anak kita. Kadang-kadang yang hadir itu wis putu lho Pak. Wonten sing putu nggih. Wis mutu, lha ngoten nggih. Zaman untuk memperbaiki syariat itu zaman anak-anak kita yang masih ditarbiyah ibtidak, sanawi, aliyah. Makanya kita punya anak, kita didik tentang agama secara syar'i. Ondokno sana. Entah di mana. Pondok salaf silakan, biar beliau mengerti tentang ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu bayan dan seterusnya. Tapi jangan lupa
didiklah juga dengan ilmu tauhid. Jika seperti kita kadung wisan, makanya makalah untuk menebalkan syariat iki miturut kula lho nggih, kanggo jenengan kali kula sing wis ambu lemah gak kanggo, wis ana yai. Sing penting tauhid iki dikuati pun. Nah, tauhid wis kuat, maka sing penting berikutnya adalah nguati laku, praktek wae lho. Jenengan tadi wis ilmune tak tanggungi, praktek tok ae. Wis lha penak toh? Penak pun praktek wae. Selikur dina, selikur wengi lho, Pak. Di situ juga ada jaminan nek gak cocok di antem ya balok lho, lah enak toh, monggo. Jadi itu rodiatan nek sudah jenengan laksanakan mardiyah, Allah akan ridho membersihkan hati sampean, ridho menjemput panjenengan dimasukkan golongan hamba yang Allah rahmati. Apakah itu hanya jiwa yang damai atau nafsul mutmainah aja? Jawabannya yang masuk nanti di situ bukan nama nafsu, tapi ruh. Namanya ruh. Sebab yang ada di dalam itu harus suci. Harus suci. Sementara nama suci fitrah ikut jatuh pada ruh, bukan selain ruh. Dalam diri kita ada istilah nafsu, Pak, ya. Nafsu itu apa sih? Ada diri. Cuman diri kemana? Diri ingsun, diri hamba apa diri ingsun Allah? Kalau diri ingsun hamba munculnya lawama, amarah, mutmainah dan seterusnya. Kalau munculnya diri ingsun Allah, gak ada yang lain. Jawaban ini Quran surat surat yang ke-14, surat Toha, ya. Surat keberapa itu? Surat Toha itu ayat 14, 20, surat ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ingsun, semuanya ingsun, tapi ingsunnya ingsun Allah. Setelah kefanaan ingsun selain Allah, pekaten. Jadi leres. Jadi yang mendapatkan rahmat hanyalah ruh. Maksudnya ruh, dikatakan ruh karena fitrah. Qala aidan inna rahmatullah qaribun alal muhsinin. Muhsin itu apa? Muhsin itu iman yang sudah ihsan. Bukan iman aja, iman yang sudah ihsan. Apa ihsan? Muhsin itu kan orangnya. Ihsan itu status iman yang sudah benar. Nyun sewu, Pak niki napa? HP nggih wujude niki iman sing bener. Iman sing bener seperti ini. Iman yang tidak bisa ditipu. Sampai bisa mengatakan HP karena sampai makrifat kepada HP. Wujudnya HP sampai tahu. Niki ihsan. Umpama Pak, sampai sudah makrifat pada HP. Saya katakan gini, saya tak tipu jenengan. Pak, bukan HP itu lemper. Percaya? Itulah ihsan, orangnya muhsin.